Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mamik Utami dengan NIM H121165507. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar statistika 2 saya dengan judul Pendugaan Koefisien Regresi Logistik Biner menggunakan algoritma List Angel Regression. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Ana Islamiyati, MSI, dan Ibu Sri Astuti Tamrin, MStat PhD. Dan pemuji saya yaitu Bapak Dr. Andes Raupong, MSc, dan Ibu Siti Sariman, SSI, MSI. Pada tahap pendahuluan, terdiri dari rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah di sini yang pertama, bagaimana model pendugaan koefisien regresi logistik biner menggunakan algoritma LAR. Dan yang kedua, faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap risiko kejadian stunting di Puskesmas Buntu Batu, Kabupaten Nrekang menggunakan regresi logistik biner dengan algoritma LAR. Adapun dari tujuan penelitian yang pertama, memperoleh model hasil penduga koefisien regresi logistik biner menggunakan algoritma LAR, dan memperoleh faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko stunting di Puskesmas Buntu Batu, Kabupaten Nrekang menggunakan regresi logistik biner dengan algoritma LAR. Metode analisis yang digunakan yang pertama, melakukan analisis deskriptif untuk mendeskripsikan karakteristik penderita penyakit stunting berdasarkan variabel yang diamati, lalu menduga koefisien regresi logistik menggunakan maksimum likelihood dengan proses metode IRLS menggunakan software RStudio, lalu menduga koefisien regresi untuk mendapatkan model menggunakan algoritma LAR pada data kejadian stunting, dan yang terakhir, menginterpretasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap data risiko stunting di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Adapun variabel penelitian yang digunakan adalah yang pertama variabel respon Y yang terdiri dari dua kategori dengan mengelompokkan baduta dalam kategori stunting atau normal, dan variabel prediktor adalah variabel dari beberapa faktor risiko kejadian stunting, yaitu tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, panjang badan lahir, ASI eksklusif, riwayat penyakit infeksi, dan riwayat imunisasi. Berdasarkan penjelasan variabel penelitian tersebut, maka banyaknya variabel prediktor sebanyak 6 dan jumlah pengamatan sebanyak 180 sampel, di mana YY berdistribusi bernilai. Hasil dan pembahasan di sini terdapat 3 poin utama. Yang pertama, uji kesesuaian model untuk data biner, pendugaan koefisien regresi logistik biner menggunakan algoritma LAR, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko stunting di Kabupaten Nrekang. Uji kesesuaian model. Untuk melihat kesesuaian data empiris yang digunakan dengan model, uji yang digunakan adalah uji Hosmer dan Lemesow. Hipotesis yang digunakan adalah sebagai berikut. H0 adalah model sesuai atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model. H1, model tidak sesuai atau terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model. Pengambilan keputusan didasarkan pada nilai p-value. Jika p-value lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0. Dan sebaliknya, jika p-value lebih besar sama dengan 0,05, maka terima H0. Didapatkan bahwa hasil dari nilai p-value pada uji kesesuaian model adalah 0,2717, di mana p-value lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah terima H0. Hal ini berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model, sehingga model dianggap fit. Pendugaan koefisien regresi logistik biner menggunakan algoritma LAR. Estimasi parameter. Pada regresi logistik, penduga parameter dapat diperoleh menggunakan metode maksimum likelihood, di mana variabel responnya mengikuti distribusi Bernoulli, sehingga model regresi logistik dinyatakan pada persamaan 41. Dengan P, XI sama dengan peluang kejadian sukses, XI adalah vektor variabel prediktor berukuran 1 kali P, beta adalah vektor parameter berukuran P kali 1, di mana P sama dengan K tambah 1, dan beta 0 adalah parameter konstanta. Dalam bentuk matriks dapat dituliskan sebagai berikut. Berdasarkan persamaan 41, parameter beta akan diestimasi dengan menggunakan metode Maximum Likelihood Estimation, atau MLE. Diketahui YI berdistribusi Bernoulli, sehingga fungsi kepadatan peluangnya dinyatakan pada persamaan 42, sebagai berikut. Tahap-tahapan dari metode Maximum Likelihood, yang pertama adalah menentukan fungsi likelihood distribusi Bernoulli. Dapat dilihat fungsi likelihood pada persamaan 43, lalu menentukan fungsi likelihood dengan cara membuat fungsi tersebut dalam bentuk len, di mana fungsi likelihood sama dengan len dari fungsi likelihood.
sehingga didapatkan pada persamaan fungsi likelihood persamaan 43. Untuk mendapatkan estimasi parameter terhadap beta, persamaan 43 diturunkan terhadap beta, kemudian disamakan dengan 0 agar diperoleh nilai beta yang dapat memaksimumkan fungsi log likelihood. Tahap selanjutnya adalah menurunkan persamaan 43 terhadap parameter beta dan menyamakannya dengan 0, sehingga didapatkan hasil pada persamaan 44. Jika P topi X sama dengan eksponen XI beta topi per 1 tambah eksponen XI beta topi, maka persamaan 44 dapat dinyatakan dalam bentuk matriks. Untuk memaksimalkan fungsi log likelihood, maka persamaan 44 disamakan dengan 0 sehingga dapat dilihat pada persamaan 45. Berdasarkan persamaan 45, nilai turunan pertama dari fungsi log likelihood memiliki bentuk implisit, sehingga penaksiran dilakukan melalui metode iteratively weighted least square atau IRLS. Dalam metode ini dibutuhkan turunan pertama dan turunan kedua dari fungsi log likelihood-nya. Untuk menyelesaikan turunan kedua, maka digunakan turunan parsial sebagai berikut. Dimisalkan, U sama dengan XI eksponen XI beta topi dan V sama dengan 1 tambah eksponen XI beta topi, sehingga turunan dari U dan V adalah sebagai berikut. Sehingga masukkan rumus turunan parsial yaitu U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat, didapatkan hasil turunan kedua pada persamaan 47. Atau dalam bentuk matriks dapat dituliskan pada persamaan 48. Dengan W topi sama dengan diagonal P topi XI dikali 1 kurang P topi XI. Dengan menggunakan persamaan 46 dan 48, sehingga persamaan 2.10 dapat dituliskan sebagai berikut. Berdasarkan persamaan Gx sama dengan ln Px per 1 kurang Px sama dengan X beta, atau dalam bentuk logit, didapatkanlah persamaan beta topi MLS sama dengan dilihat pada persamaan 4.10, di mana Z adalah ln dari P topi Px per 1 kurang Px ditambah W topi inverse dikali Y kurang P topi X. Dan di mana W adalah suatu matriks diagonal dengan elemen diagonal utamanya adalah nilai dari Pxi dikali 1 kurang Pxi. Atau dalam bentuk matriks dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, estimasi parameter dilanjutkan menggunakan algoritma LAR yang merupakan suatu metode algoritma untuk mendapatkan hasil estimasi koefisien serta melakukan seleksi variabel untuk mendapatkan model regresi yang lebih optimal dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pada tahap awal, semua koefisien parameter dibakukan sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai awal dari proses estimasi. Di sini, karena terdapat 6 variabel prediktor, maka beta 1 sampai beta 6 disamadengangkan dengan 0, lalu mencari variabel prediktor yang memiliki korelasi tertinggi dengan variabel respon, lalu variabel yang memiliki korelasi tertinggi terhadap variabel Y, lalu diduga untuk mendapatkan hasil estimasinya menggunakan persamaan 4.10. Dan tahap selanjutnya, menghitung korelasi variabel yang tersisa dan kembali menghitung koefisien parameter beta sehingga seluruh variabel prediktor masuk ke dalam model. Dan pada tahap akhir, jika terdapat variabel prediktor yang memiliki nilai koefisien 0, maka variabel tersebut dianggap tidak signifikan berpengaruh terhadap respon, sehingga variabel tersebut akan dikeluarkan dari model. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap risiko stunting di Kabupaten Nrekang. Tahapan iterasi algoritma LAR, dalam tabel 42 terdapat koefisien model regresi logistik pada setiap iterasi dengan algoritma LAR. Pada tahap awal, semua koefisien parameter dibakukan sama dengan 0 untuk mendapatkan nilai awal dari proses estimasi, beta 1 sampai beta 6 sama dengan 0. Variabel keempat, pada tahap iterasi ke-11, variabel X4 memiliki korelasi tertinggi lalu diduga untuk mendapatkan nilai koefisien beta 4, sehingga nilai dari koefisien beta 4 adalah 0,9626. Tahap selanjutnya, variabel X5 memiliki korelasi tertinggi. Kedua, lalu diduga untuk mendapatkan nilai koefisien beta 5, sehingga nilai dari koefisien beta 5 adalah minus 0,2971. Tahap selanjutnya, variabel X1 memiliki korelasi tertinggi ketiga, lalu diduga untuk mendapatkan nilai koefisien beta 5, sehingga nilai dari koefisien beta 5 adalah minus 0,0064. Tahap selanjutnya, variabel X3 memiliki korelasi tertinggi keempat, lalu diduga untuk mendapatkan nilai koefisien beta 5, sehingga nilai dari koefisien beta 5 adalah minus 0,0935. Dan pada tahap terakhir, variabel X6 memiliki korelasi tertinggi kelima, lalu diduga untuk mendapatkan nilai koefisien beta 6, sehingga nilai dari koefisien beta 6 adalah 0,7973.
Variabel X2 memiliki nilai koefisien 0, sehingga jika terdapat variabel prediktor yang memiliki nilai koefisien 0, maka variabel tersebut dianggap tidak signifikan berpengaruh terhadap respons, sehingga variabel tersebut akan dikeluarkan dari model. Model hasil pendugaan regresi logistik biner menggunakan algoritma LAR. Berdasarkan tabel 4.3, yaitu hasil estimasi koefisien model regresi logistik biner dengan algoritma LAR, didapatkan hasil parameterisasi menggunakan algoritma LAR, terdapat satu variabel yang bernilai 0, yaitu variabel X2. Oleh sebab itu, variabel tersebut tidak dimasukkan ke dalam model, karena dalam prinsip algoritma LAR diduga tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel respon. Variabel-variabel yang masuk ke dalam gugus variabel aktif, yaitu variabel yang memiliki nilai koefisien dan signifikan mempengaruhi variabel respon, yaitu variabel X1, X3, X4, X5, dan X6. Sehingga dalam bentuk logit dapat dilihat pada layar. Pemilihan model terbaik. Berdasarkan hasil yang diperoleh bahwa nilai standar error pada regresi logistik biner menggunakan algoritma LAR sebesar 0,245 lebih kecil dibandingkan dengan nilai standar error pada regresi logistik biner biasa, yaitu 0,343. Berdasarkan nilai standar error kedua model tersebut menunjukkan bahwa model regresi logistik menggunakan algoritma LAR lebih baik dibandingkan regresi logistik biner biasa. Meskipun selisih dari nilai standar error 0,098 akan tetapi, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa pendekatan dengan regresi logistik menggunakan algoritma LAR memiliki persentase keakuratan yang lebih tinggi. Selisih kecil dapat saja disebabkan oleh kondisi data real. Interpretasi koefisien. Interpretasi parameter bertujuan untuk mengetahui arti dari nilai taksiran parameter pada variabel prediktor. Interpretasi koefisien dalam model regresi logistik dilakukan dalam bentuk odds ratio. Dalam tabel 45 dapat dilihat nilai dari odds ratio regresi logistik dengan algoritma LAR. Dan berdasarkan tabel 45, interpretasi nilai odds ratio dari masing-masing variabel prediktor adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tinggi badan ayah atau variabel X1. Seorang ayah dengan tinggi badan pendek merupakan faktor risiko kejadian stunting pada baduta 12-24 bulan di wilayah kerja Puskesmas Buntu Batu, Kabupaten Brekang. Peningkatan 1 cm tinggi badan ayah dapat mengurangi risiko baduta terkena stunting di Kabupaten Brekang sebesar 0,968 kali dengan menganggap variabel lain konstan. Yang kedua adalah panjang badan lahir. Riwayat panjang badan lahir pendek baduta merupakan faktor risiko kejadian stunting pada baduta. Peningkatan 1 cm panjang badan lahir bayi dapat mengurangi risiko bayi terkena stunting di Kabupaten Brekang sebesar 0,828 kali dengan menganggap variabel lain konstan. ASI eksklusif. Tidak memiliki riwayat ASI eksklusif merupakan faktor risiko kejadian stunting pada baduta. Pemberian ASI eksklusif kepada bayi hingga berusia 2 tahun dapat meningkatkan baduta tidak terkena risiko stunting sebesar 7,185 kali dibandingkan tidak memberikan ASI eksklusif dan menganggap variabel lain konstan. Riwayat penyakit infeksi. Memiliki riwayat penyakit infeksi dalam 3 bulan terakhir merupakan faktor risiko kejadian stunting pada baduta. Tidak memiliki riwayat penyakit infeksi dapat menurunkan risiko stunting sebesar 0,270 kali dan menganggap variabel lain konstan. Dan terakhir, riwayat imunisasi. Riwayat imunisasi yang diberikan secara lengkap terhadap bayi hingga berusia 2 tahun dapat meningkatkan baduta tidak terkena risiko stunting, sebesar 2,219 kali dibandingkan yang memberikan imunisasi secara tidak lengkap terhadap baduta dan menganggap variabel lain konstan. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan uraian pembahasan pada bab 4 mengenai pendugaan koefisien regresi logistik biner menggunakan algoritma LAR, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, hasil pendugaan koefisien regresi logistik biner menggunakan algoritma LAR ditunjukkan pada model berikut. Yang kedua, faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap risiko stunting dengan menggunakan algoritma LAR di wilayah kerja Puskesmas Buntu Batu, Kabupaten Brekang adalah pengaruh ASI eksklusif, riwayat penyakit infeksi, tinggi badan ayah, panjang badan lahir bayi, dan riwayat imunisasi. Adapun saran dalam penelitian ini yang pertama, pada penelitian ini model data yang digunakan adalah regresi logistik biner. Pada penelitian selanjutnya, dapat menggunakan model regresi logistik jenis lainnya seperti regresi logistik multinomial, yaitu terdapat lebih dari 2 kategori variabel respon Y. Penelitian selanjutnya juga dapat menggunakan data logistik yang mengandung multikoliniaritas, sehingga dapat diterapkan metode untuk mengatasi masalah tersebut seperti metode REACH dan menyeleksi variabel menggunakan algoritma LAR, yang merupakan salah satu kelebihan dari algoritma LAR untuk mendapatkan variabel yang optimal. Berikut daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.